Hai semua, di video kali ini aku mau bikin dodol pandan. Dodolnya enak, legit, dan wangi pandannya juga terasa banget. Tanpa berlama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, di sini aku sudah siapkan 10 lembar daun pandan. Di sini aku cuci daun pandannya satu persatu, helai per helai sampai daunnya bersih. Setelah daunnya bersih seperti ini, kemudian kita akan potong-potong dan nantinya kita akan blender. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan 300 ml air. Kita blender daun pandannya sampai benar-benar halus. Setelah benar-benar halus seperti ini, kemudian jus pandannya kita akan saring dan kita akan ambil airnya sebanyak 250 ml. Selanjutnya, siapkan 200 gram tepung ketan, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk terlebih dahulu bahan keringnya. Setelah rata, masukkan air jus pandan. Aduk kembali adonan sampai adonannya licin dan gak ada bahan yang menggumpal. Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan, 1 kotak santan instan. Jika teman-teman mau pakai santan murni juga boleh ya. Kemudian ini kita aduk lagi. Tambahkan 5 sendok makan minyak masak. Dan kita aduk kembali sampai adonannya rata. Jika teman-teman menggunakan santan kotak untuk pembuatan dodol, maka teman-teman wajib untuk menambahkan minyak sayur ke dalamnya, agar hasil dari dodolnya nanti terlihat kalis. Selanjutnya, siapkan 180 gram gula pasir, satu kotak santan instan. Kemudian kedua bahan ini kita akan masak menggunakan api kecil sampai gulanya larut. Ini terus diaduk-aduk ya teman-teman. Diaduk perlahan-lahan saja agar tidak pecah santan. Nah, setelah gulanya larut, masukkan adonan pandan ke dalam teflon. Kemudian kita akan masak adonan dodolnya sampai mengering dan adonannya padat. Di sini teman-teman wajib menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk dodolnya, agar nggak ada bagian yang gosong di bagian bawah. Dan untuk pemasakan dodolnya sendiri, di sini aku akan masak sekitar 1 jam. Pokoknya sampai adonan dodolnya itu benar-benar kalis dan juga padat.
Dan jika adonannya bergerindil seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Ini terus diaduk-aduk aja ya teman-teman. Ini adonannya udah hampir mateng ya, tapi ini belum benar-benar kalis. Ini terus kita aduk seperti ini. Nah, ini tekstur dodolnya udah benar-benar kalis ya teman-teman. Udah menyatu banget dengan sutil, dan saat diaduk juga udah berat. Dan ini tandanya dodol kita udah mateng, bener-bener mateng dan kalis. Selanjutnya kita akan matikan kompornya dan kita dinginkan dodol. Di sini aku akan tutup bagian atas dodolnya agar nggak ada adonan dodol yang berkulit. Nah, kalau dodolnya sudah benar-benar dingin, saatnya kita akan bungkus. Di sini aku akan bungkus menggunakan plastik. Di sini plastiknya aku bentuk 5 segitiga seperti ini ya. Kemudian kita ambil dodolnya. Untuk ukuran dodolnya, di sini aku pakai 1 sendok teh saja. Kalau ditimbang beratnya sekitar 13 gram. Lalu celupkan dodol di atas wijen yang sudah disangrai. Kemudian masukkan ke dalam cetakan plastik yang udah kita bentuk. Di sini padat-padatkan dodolnya dengan plastik atau dengan sendok plastik ya teman-teman. Untuk cara lipatnya, teman-teman bisa perhatikan seperti ini ya. Seperti yang ada di video ini. Kita rapi-rapikan bagian samping-sampingnya, baru kita kunci. Dan yang terakhir, kita akan rekatkan bagian ujungnya dengan selotip. Ulangi semuanya sampai semuanya terbungkus. Nah, ini dia dodol pandannya sudah jadi. Kelihatan dari tampilannya cantik banget ya teman-teman. Warnanya juga hijau segar dan gak gosong. Dan bisa dilihat dari pegangannya, dodolnya sangat kenyal. Saatnya kita cobain. Dodolnya super lembut, kenyal, manis, dan juga gurih. Aroma pandannya juga berasa banget. Untuk dodolnya sendiri, ini nggak bikin bosen ya teman-teman. Semoga video aku kali ini bermanfaat, dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Hai semua. Di video kali ini aku mau bikin dodol gula merah. Dodolnya super enak banget dan juga legit banget ya teman-teman. Cuma memakai 4 bahan aja, dan cara bikinnya juga cuma diaduk-aduk dan gak capek sama sekali. Tanpa berlama-lama, yuk kita bikin sama-sama.
Yang pertama, di sini aku sudah siapkan 1 lembar daun pandan. Siapkan 400 gram gula merah, dan gula merahnya ini kita sisir terlebih dahulu ya. Lalu masukkan sedikit garam, 800 ml santan, dan untuk santannya ini aku peras dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Kemudian semua bahan-bahannya ini kita aduk dan kita masak sampai gulanya larut ya. Untuk santannya ini terus diaduk ya teman-teman, dan kita masak santannya menggunakan api kecil agar santannya nggak pecah. Setelah gulanya larut seperti ini dan santannya juga sudah matang, kemudian kita angkat santan dan kita akan saring. Tujuan santannya disaring agar nggak ada kotoran dari si gula merahnya ya. Jadi lebih baik ini disaring agar kotoran dari gula merahnya nggak ikut ke dalam adonan. Setelah disaring seperti ini, kemudian kita diamkan santannya sampai santannya hangat dan agak dingin. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm ya. Lalu kita lapisi semua permukaan loyangnya dengan menggunakan minyak. Kalau minyaknya sudah rata seperti ini, selanjutnya kita akan lapisi bawahnya dengan menggunakan plastik ya. Dan kita rata-ratakan plastiknya agar nggak bergelombang ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu si loyangnya. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan 500 gram tepung ketan putih. Kemudian teman-teman bisa masukkan sedikit demi sedikit air santannya. Lalu kita aduk adonannya sampai adonannya rata. Untuk santannya ini kita masukkan sedikit demi sedikit aja ya. Tujuannya agar adonannya gampang diaduk dan gak bergerindil. Kita lakukan sampai air gulanya habis ya teman-teman. Kalau adonan sudah tercampur seperti ini, selanjutnya kita akan tuang adonan ke dalam loyang sambil kita saring, untuk memastikan agar nggak ada adonan yang bergerindil. Selanjutnya di sini aku sudah panaskan kukusan ya. Kemudian kita kukus dodolnya selama 1 jam. Dan pastikan untuk tutup kukusannya kita sudah lapisi menggunakan serbet bersih ya, agar uap airnya nggak menetes ke dalam adonan si dodolnya. Di sini aku kukus adonan dodolnya menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman. Dan kita kukus selama 1 jam. Setelah 1 jam, ini dodol gula merahnya sudah matang. Kemudian kita angkat dan kita dinginkan adonan dodolnya kurang lebih 6-7 jam atau sampai dodolnya benar-benar dingin. Nah, kalau dodolnya sudah dingin seperti ini, selanjutnya kita akan sisir bagian pinggir dodol agar lebih gampang nanti saat dikeluarkan dari loyangnya. Lapisi atasnya menggunakan kertas minyak agar nggak lengket.
Kemudian ini kita balik. Biar lebih cantik, kita akan balik lagi dodolnya. Jadi bagian yang atas itu nanti tetap di atas ya teman-teman posisinya. Nah, ini dodolnya udah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan potong-potong dodolnya. Untuk pisaunya di sini aku sudah lapisi menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman mau menggunakan pisau plastik juga boleh ya, agar lebih gampang dan mudah saat memotong dodolnya. Di sini dodolnya aku akan bagi menjadi 32 bagian ya teman-teman. Kalau teman-teman mau potong lebih besar lagi juga boleh, jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini dia, dodol gula merahnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dodolnya juga super kenyal dan juga lembut dan juga legit. Dan bisa dilihat dari pegangannya, ini juga kelihatan dodolnya juga lentur banget ya. Saatnya kita cobain. Ini dodolnya enak banget, manisnya pas, dodolnya juga kenyal, gurih dan juga legit ya teman-teman. Cara bikinnya juga gampang banget dan mudah untuk dicobain. Sekian dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku mau bikin dodol labu kuning atau dodol waluh. Caranya gampang banget, cuma diaduk-aduk dan hemat gas. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama, di sini aku sudah siapin 800 gram labu kuning. Pilih labu yang sudah benar-benar tua ya, agar hasilnya lebih bagus dan rasanya lebih manis. Selanjutnya, kukus labu sampai matang, kira-kira 15-20 menit. Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram gula pasir, 150 gram tepung ketan, 150 gram tepung beras, sedikit garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk semua bahan sampai rata. Selanjutnya, masukkan 1500 ml santan dari 2 butir kelapa. Setelah labunya matang, kita lanyet-lanyetkan saja seperti ini.
Masukkan labu ke dalam panci. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah rata, kemudian kita masak menggunakan api sedang. Jika ada gerindilan kayak gini, ini nggak apa-apa ya. Terus diaduk aja agar tidak ada bahan yang gosong di bagian bawahnya. Ini kita aduk-aduk selama 1,5 jam. Setelah 1,5 jam, dodolnya lebih kalis dan enggak lengket lagi di pancinya. Kemudian, siapkan wadah. Di sini aku pakai wadah dari kaca. Agar dodolnya tidak lengket, tuang dodol. Dan kita ratakan kayak gini. Lalu kita diamkan di suhu ruang selama 1 malam. Setelah 1 malam, dodol siap untuk dipotong dan dibungkus. Untuk membungkusnya, siapkan plastik bening kayak gini. Untuk ukurannya, ukuran plastiknya bebas ya teman-teman. Letakkan dodol di atasnya. Kemudian kita balut. Lalu lipat bagian ujung atas dan bawahnya. Dan tutup menggunakan selotip kayak gini. Ulangi hal yang sama sampai semua dodol siap terkemas dengan rapi. Nah, ini dia dodolnya sudah jadi. Sekarang saatnya nyobain.
Dodolnya lembut banget, teksturnya kenyal, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.